Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang takut akan kedudukan makam Tuhannya, baginya ada surga, di mana digambarkan surga itu penuh dengan farhun wa sururun bahjatun wa nur, penuh dengan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan hidup. Maka orang yang takut akan makam Tuhannya, baginya ada dua surga yang diberikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jannatun mu'ajjalatun wa jannatun mu'ajjalah. Jadi surga yang disegerakan diberikan kepadanya mu'ajjalah di dunia. Dalam kehidupan di dunia ini ada padanya surga. Yaitu kenapa dinyatakan ada padanya surga, karena orang-orang al-arifuna billah itu tujuan daripada ibadah mereka itu adalah qasduhu wa liqa'uhu. Jadi qasduhu wa liqa'uhu tujuannya adalah al-liqa' bi Rabbi, sampai bertemu kepada Tuhannya. Siapa yang bertemu kepada Tuhannya itu wanahan nafsa 'anil hawa, itu orang yang menahan akan nafsunya, keinginan hawa nafsunya untuk hal-hal yang lain selain daripada Allah. Apa yang hal-hal yang lain selain daripada Allah? Al-ujur wal jazaa, yaitu mendapatkan ganjaran dan balasan daripada beramal ibadah mereka di dunia ini. Inilah wanahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang ingin balasan ganjaran di dalam amal ibadahnya itu adalah orang yang tidak menahan hawa nafsunya, keinginannya daripada hawa nafsunya. Karena apa? Karena yang diinginkannya itu adalah yang selain daripada Allah. Maka itu Ma'ruf al-Karhi waktu ditanyakan kepadanya oleh para sahabat, ya Abu Mahfud, mahajaka ila ibadah, hai Abu Mahfud, apa hajatmu dari memperbanyak ibadah ini kepada Allah? Apakah atiyadzikrul mauti, apakah karena ingat mati engkau beribadah berhimmat banyak sekali kepada Allah? Qala Abu Mahfud, ayu syai'in al-qabr, ayu syai'in al-mautu, apa itu kematian? Karena saking banyaknya, karena kebanyakan daripada umat itu bila beribadah apa yang diharapkan jazaa'un, balasan ganjaran. Jadi yang bertanya kepada Abu Mahfud, ya Abu Mahfud, akhbirni ayu hajatin hajaka ilal ibadah, apa galang engkau tuju beribadah berhimmat itu? Karena takut mati kan, jadi jasirin apa itu mati. Atau ingat kubur kah? Apa itu kubur? Artinya apa di sini sangat dilarang di dalam tahqiq mengharapkan ujur wal jazaa. Kenapa jangan sangat dilarang di dalam tahqiq itu mengharapkan ujur wal jazaa? Karena apa yang di sini di dalam wahdaniyatul ilah, dalam keesaan Allah itu zahirah wa batinah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir, dan dia Allah yang zahir dan batin. Semuanya minallahi wa ilallah, tidak ada yang terdiri terbit daripada selain Allah. Kenapa demikian? Karena al-arifuna bi ibadatihim ibadatuhum billahi walillah. Karena orang-orang arif billah itu ibadahnya itu artinya dengannya dan karena Allah, kadang karena dirinya. Maka itu tidak pantaslah menerima jazah dan ujur.
untuk mengharapkan balasan daripada amal ibadah. Maka itu orang-orang arif billah itu tidak disibukkan, tidak diputuskan hubungannya kepada Allah, tidak terputus dengan takut masuk neraka dan mengharapkan surga, karena disibukkan oleh neraka dan surga. Berbeda dengan awamul muslimin, berkhidmat beribadah takut mati, berkhidmat beribadah takut kubur, berkhidmat beribadah takut neraka, berkhidmat beribadah mengharapkan surga. Ini sesuatu yang ada ingkitaun anil haqqi, memutus hubungannya kepada Allah orang-orang yang mengharapkan sesuatu daripada amal ibadahnya. Ingkitaun anil haqqi wattisalun bil haqq bil khalqi. Orang seperti ini adalah terputus hubungannya, tidak ada musahadahnya sedikit pun kepada Allah dan terhubung kepada makhluk, hal yang muhaddas, karena nur zat itu qadimun, nur zat Allah itu qadim, dan semua ini terbit daripada yang qadim, baik itu min af'alin wa awsafin wa asma'in, apakah daripada af'al kita, sifat kita, asma kita, terbit daripada nur yang qadim. Maka apabila terbit daripada yang qadim, fahuwa qadimun, maka itu qadim juga af'alnya. Inilah ada kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang terbit daripada makhluk itu fanun, binasa, tidak kekal. Apa yang kekal itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu yang terbit daripada Allah. Apa yang kekal bukan hanya Allah semata yang kekalnya, af'al, asma dan sifat pun ya Allah. Maka itu orang-orang arif billah tusbirul jannah wa nar fadlan 'anid dunya. Kalau orang arif billah itu tidak disibukkan ibadah mereka itu dengan takut neraka dan mengharap surga, apalagi disibukkan oleh dunia. Karena dunia sudah fana fi nafsihi fi wujudihi. Kada ada lagi di dalam hati yaitu akan dunia. Karena hadirun la yajalu fi qalbi huwallahul wahidul ahad. Karena yang hadir di hati orang-orang arif billah itu senantiasa dan dawam wa baqaun, kekal abadi di hati, roh dan sir orang arif billah itu nurun jatiyun, nurun jati yang terbitnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disitulah duduknya tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul asma wa dzat. Sehingga kalau sudah ada nur ini masuk ke hati, itulah yang benar secara tahqiq tauhidul af'al. Apa tauhidul af'al itu? Tidak ada yang berhak, tidak ada yang berkuasa untuk melakukan apapun juga, sekalipun taat sekalipun, semuanya terbit daripada Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhidul af'al was sifat wal asma wa dzat. Maka itu ma'rifatullah aladul asya wa innahu la laddata fawqa. Kalau sudah ada mengetahui semua terbit daripada Allah, inilah aladul asya yang paling nikmat didapatkan dalam kehidupan ini, itulah ma'rifat. Maka itu wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut akan terambil haknya Allah dalam kehidupan ini, maka bagi ada dua surga, muajjalah dan muajjalah. Surga yang disegerakan yaitu berupa ma'rifat, surga yang diakhirkan nanti yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah di dalam Quran, muajjalah. Muajjalah disegerakan, ma'rifat terhubung senantiasa kepada Allah.
nyata ucapan wa ibtida'inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidup dan matiku, ibadahku supaya karena Allah, kadang karena aku, di situ sedikit juga pun. Inilah aladul asya. Anna ma'rifat Allah ta'ala aladul asya wa innahu la ladzata fawqa. Jadi orang ma'rifat itu adalah orang yang sudah ada pada hatinya sururun wa barahun wa bahjatun wa nur yang alat dawam, kegembiraan yang kekal, ketenangan, kedamaian yang abadi. Karena di sini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apabila nur itu sudah masuk ke dalam hati, ruh dan sir, inilah yang dirasakan kenikmatannya dalam kehidupan. Karena baqasdul arifina kullihim wasluhu wa liqa'uhu. Jadi puncak daripada ibadah itu kemana puncaknya? Wasluhu, sampai ma'rifat kepada Allah, wa liqa'uhu, dan musyahadah bertemu lawan Allah. Inilah yang dimaksud dengan fahiya qurratul ain. Apa kata Rasulullah? Qurratu aini bis shalah. Yang mengembirakan hatiku itu adalah waktu sholat. Nah, ini waktu sholat itu bukan dipahami waktu sholat yang 5 waktu itu aja, tapi adakah di dalam kehidupan ini ada sholat di dalam kehidupan? Karena selalu terhubung kepada Allah. Kalau terhubung kepada Allah, maka terhubung juga kepada Rasulullah. Terhubung kepada Rasul, maka terhubung juga kepada para anbiya wal rasul alaihi wassalatu wassalam. Terhubung kepada. Disinilah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala mengatakan dengan kata nahnu, bukan dengan kata wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Tapi Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kami tidak ada apabila sudah ma'rifat padanya, dan semua ma'rifat itu terbit daripada nurul jatiyun, nurul jat Allah, maka terhubung kepada Allah senantiasa dan kekal hubungan ini. Dan bukan hanya terhubung saja kepada Allah, kepada Rasul dan para anbiya Rasul wal awliya, para wali-wali Allah. Maka itu hidupnya penuh dengan barakah. Karena yang dimaksudkan barakah itu laisatil barakatu bituli umrihi wa tuli zamanihi. Bukannya dinamakan barakah itu panjang umurnya, lawas masanya, tapi yang dinamakan barakah itu adalah masuknya rihul hidayah pada hati orang itu, sehingga merasakan betul kedekatan Allah kepadanya, merasakan betul kedekatan Rasulullah padanya, dan merasakan betul kedekatan para nabi dan para wali Allah kepadanya, dan ini abadi. Maka itu kada dikhawatirkan su'ul khatimah, kada lagi dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena selalu ada padanya nur jatiyun wa nuril anwa, hadir setiap saat. Oleh itu ujar Syekh Al-Qutub Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus, man arafa Allah sofalahul ais. Jadi karena dikhawatirkan lagi su'ul khatimah, karena sudah suci kehidupannya daripada yang selain Allah, sofalahul ais.
Man arafallah sofalahul ais, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, musyahadah kepada Allah, aliqa dengan Allah, sofalahul ais, bersih kehidupannya. Wa tabat lahul hayat, sofalahul ais wa tabat lahul hayat. Apa yang hadis Abu Bakar bin Abdullah alaihi darus, man arafallah safalahul ais wa tabat lahul hayat, dan penuh dengan kebaikan kehidupannya. Karena ada sedikit lagi di situ noda yang melekat pada hati hamba yang ada nur di dalam hatinya. Maka itu orang-orang muhaqqiqin Wandi menyatakan kada dapatkan lagi sulul khatimah dan pasti husnul khatimah. Kenapa jadi pasti husnul khatimah? Karena di dalam sakaratul mautinya itu, bukan hanya pada sakaratul mauti aja, sebelum sakaratul mauti itu sudah teramalkan makna la ilaha illallah, teramalkan, bukan dibaca tapi kada mengamalkan. Ini kada dibaca tapi mengamalkan. Sebaliknya, ada orang itu dibaca belum tentu mengamalkan. Ini kada dibaca sudah pasti diamalkan. Makna la ilaha illallah, karena mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir pembicaraannya itu la ilaha illallah, maka masuk surga. Akhir pembicaraan itu bitabhim, memahami la ilaha illallah secara makna. Apa makna la ilaha illallah? La yanduru illa binadaratillah, la yasma'u illa bisam'illah, la yatakallamu illa bikalamillah, wa la yataharaku illa biharakatin. Artinya kada melihat kecuali dengan lihat Allah. Ini mengamalkan. Ia kada mendengar kecuali dengan dengar Allah. Kada dengar kita. Ia kada berpada kecuali dengan pandai. Wa tabat lahul hayat. Maka itu pada dikhawatirkan suul khatimah, karena tak amalkan la ilaha illallah itu kan dibaca tapi tak amalkan. Adalah orang kata membaca kau mengamalkan. Nah ini beda dengan membaca tapi kadang mengamalkan. Rasa seorang Belkhalata bahwa kamu faridin. Jika nang paham la ilaha illallah itu, nang marifat ada pada hatinya, wa idkhalata sekalipun ia berkumpul lawan manusia banyak tapi sama orang itu sendiri wahdah. Wa idkhalata kamu faridin. Sekalipun kita di tengah orang-orang banyak, kada lain adalah kita sorangan. Karena bersumber daripada nang wahdah. Yang banyak itu suhudul kasrah itu suhudul wahdah, menyaksikan banyak pada hakikatnya ya. Win khalaq kamu bariti sama dengan seorang. Wafi jamaatil wa mustamin fi khalqat. Sekalipun kita berkumpul banyak tapi kita di dalam keadaan bakhalwah. Kita banyak terkumpul tapi keadaannya seperti orang yang bakhalwah, ya sorangan, kosong, ada yang lain. Karena khalwah di situ bukan artinya menghindarkan
pergaulan kepada manusia lalu bersembunyi di dalam kamar. Ini khalwatul qulub anil aghiya, kosongkan hati daripada selain Allah. Jangan bukan mengosongkan diri kita daripada manusia yang banyak, supaya kada terganggu ya. Kalau itu khalwatul qulub, adakah sudah kosong agiar di hati kita ya? Wa gharibun fi hadar, artinya kita ini asing, keberadaan kita ini asing dengan adanya asing. Wa gharibun fi hadar, dan ada itu ada kita. Kapan kita ada asing? Dan hadir dan ada itu adalah wahdatul iman, hadiran Allah dalam kehidupan ini. Maka itu man araf Allah tatabat lahul hayah sopa lahul aish. Kapan kehidupan itu bersih, kapan kehidupan itu menjadi semuanya baik? Man araf Allah, kapan ia al-liqa bertemu Tuhan Allah. Mungkin ada kebaikan di situ. Mukhalidun bil badan, munfaridun bil qalbi. Jadi orang al-arifun billah itu dia bercampur dengan orang banyak, tapi hatinya tetap satu. Al-qasdu minal arifin, qasdul arifin al-liqa. Arti bertamu, kalau sudah bertamu itu betul dari satu, maka dengan hal itulah yang nyata dan esa. Itu kalau kata Abu Sulaiman Az-Zarani radhiyallahu anhu, kalau kita sibuk dengan yang satu ini, kada ada yang lain selain pada yang satu ini, maka besok di akhir kita sibuk dengan yang satu ini. Wahdatus suhud, ya Syekh Ramli, wahdatus suhud, satu pandangan, yaitu musyahadatul ilah, menyaksikan Allah semata, kada ada yang lain. Nah, sibuk kita dengan ilah ini di kehidupan sekarang ini. Kada ada tempat dan waktu yang kosong. Kesibukan kita selalu dengan Allah, setiap saat, setiap detik. Kada mengikuti waktu lagi, tapi mengikuti yang ampun waktu. Jadi di mana terputusnya? Sholat terhubung kepada Allah. Maka itu orang, alhamdulillah lah ya, waktu sujud sidin meninggal. Besar dia. Ini sujud ini sujudul qalbi, apakah sujudul wajhi? Dan diharapkan adalah sujudul qalbi, sujudnya hati kita ini kepada Allah setiap saat. Dan kalau sudah intisal ila Allah, maka sujud hati, ruh dan sir itu di hadarat Allah. Kalau sudah musyahadah, sudah ma'rifat kepada Allah, maka hati kita, ruh, sir kita ini sujud di hadarat Allah. Di waktu, pada setiap saat. Disinilah yang dimaksudkan ini tepat waktu. Mutu qabla an tamutu wa sallu qabla an taqutu. Hadis Nabi. Matikan sebelum mati dan sholatlah sebelum luput waktunya. Apa yang luput waktu itu?
ingkita'un anil haqqi, kada terhubung kepada Allah, ini luput. Kapan kada merasa terhubung kepada Allah itu luput waktunya. Al-fatu ingkita'un anil haqq, nanggaran luput waktunya itu kada merasa terhubung. Dia tepat waktu secara waktu itu, tapi kada merasa terhubung kepada Allah, ini luput. Maka itu sholatnya sebelum luput waktunya, cari supaya pada luput waktu itu. Macam apa itu? Macam apa terhubung kepada Allah? Maka itu bil ma'rifah. Nah ini sibuk. Orang ma'rifat itu sibuk dirinya dengan Allah dan tidak pernah yang lain selain Allah, itu selalu sibuk dengan Allah. Setiap saat, setiap detik dia sibuk. Ini yang dimaksud wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang menghasilkan liya'budun ay liya'rifun. Kapan nilai ibadah itu? Kapan kita ma'rifat kepada Allah? Mengkatakan ada nilai ibadah secara tahqiq. Di sini dikatakan Abu Sulaiman ad-Darani adalah man kana jawab mas'ulan bi nafsihi wa huwa dan mas'ulan bi nafsihi. Kalau kita sekarang disibuk dalam kita untuk mendapatkan pahala ganjaran, besok yang gitu juga minta pahala dari mulai hari ini. Allah mana pahalaku, mana amalku. Jadinya Allah bandingkan bagaimana amalkan cari dengan nikmat mataku jangan nikah. Kita merasa kapan al-jaza itu ada dijelaskan oleh para ulama karena diharapkan supaya tahmis, supaya kita berkhidmat beramal sama lawan ibaratnya bayi terhadap awal dulu dibari makanan karas-karas pasti yang lembut-lembut lah, karena ada membaratkan dari makanan karas ada cocok karena lawan kesehatan yang lembut-lembut. Sama ini diiming-imingi dulu karena ini balasan kenal di barang siapa membaca la ilaha illallah masuk surga, baca terus. Tapi gara paham kan ada itu, bahkan yang ada membaca tapi yang mengamalkan. Kapan kita sibuk dari ibadah, besok kita sibuk juga dan mencari pahala. Maka itu tahrik di sini diharamkan malah secara tahqiq, bukan ganjaran. Karena ini ditahmis saja supaya membiasakan diri bagi ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Daud, artinya orang-orang yang kadang pernah putus hubungannya kepada Allah itu setiap saat, setiap detik itu dipastikan husnul khatimah. Dan Allah menyatakan kepada Daud, ya Daud arifni wa arif nafsaka. Karena ini aladul asyih, karena ma'rifat itu paling nikmat di dalam kehidupan. Maka itu dikatakan faman khafa maqama rabbih jannatul mu'ajjalatun wa jannatul mu'ajjalah, yaitu ma'rifat kepada Allah, surga ma'rifat. Sebab kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah pada hati, yaitu lastaraha min ta'abid, lastaraha min kabid, maka akan apa itu, apa bahasa ya,
akan tenang, nyaman, damai rohani. Kenapa jadi damai, tenang? Karena ada lagi anak mencari pahala. Karena dia melihat launan ampun pahala. Maka itu Jamalud Al-Karhi yang berkarya Abu Mahfud, inna milka hadha kullahu biyadih, surga neraka ini ada padanya, pada Allah. Idza ahbabtahu ansaka jami'ahan, jika engkau sudah ahbabtahu, ma'rifat kepada yang musyahadah kepada ikan, kada kepingin lagi nih, kada takutan lagi loh, kada ada harap mengharapkan lagi sulit, karena ini sudah cukup ketenangan batin. Ansaka jami'ahan, di mana ada kenyamanan, wala syai'un yasir, jadi mudah barangkali. Kalau dulu pada mengingat Allah, sudah mulai mengingat keingatan lawan iwak kalau hangit, di mana khusyuk hati ini. Apa yang dimaksud dengan khusyuk hati? Ma baina yadaillah, hasilnya khusyuk itu merasakan senantiasa berada di sisi Allah. Rusak kamu tadi ya, ingat pun tadi banyak terlawas mengucap tapi ingatan di waktu langit. Ada di mana yang tak khawatirkan kalau ingatnya itu dengannya, jadi kita sudah panik. Wujudul asya al-aliyati fanun, sudah kada ada lagi yang lain selain Allah itu, jadi mengingat dengan ingat siapa? Adakah terputus zikirnya kepada Allah? Sekali pun diingat akan keluar panik. Ini baik, jadi kita buka pada keringatnya, dikrunnya, dikruhu wala dikrullahi akbar. Karena tidak akan bisa teringat itu kada dengan ingat. Kembalikan wa ilallahi yarji'ul umur, dan kepadanya kembali semua perkara. Kembalikan semua. Kalau orang awam, orang yang ma'rifat dan musahadahnya apa lagi berusaha, kada khusyuk lagi. Kalau orang yang sudah ma'rifat ada padanya, karena yang dimaksud dengan khusyuk itu la yajalu baina yadaillah, yang senantiasa merasakan berada di sisi Allah. Kalau dia ingat sesuatu dengan ingat Allah, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un jarhatih. Untuk tahu apa nang gawi. Kenapa di sini tahu? Karena gawi. Namun lu alim malah ya kita ini bersembunyi di mana? Apa itu? Apa? Namlah itu? Sebutan hitam di batuan kita malah tahu. Dan semua terlebih daripadanya. Gimana saya tahu? Kita membingungkan gimana kita sama dengan hitam di batu hitam di malam hitam ada malam gelap itu maksudnya. Allah Taala tahu
Karena tidak ada apa, semut menang. Ayat kalau Nabi Sulaiman lewat, faqalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Rajanya Samud berkata kepada tentara, masukkan ikan buahan ikan berataan ke tempat ikan kanan Sulaiman hendak lewat. Suara siapa? Benar. Sama kan kamu benar sama juga, sama juga. Cuma ada nama saya, ada nama. Jangan dengan suara siapa, dengan kalam siapa, waqalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jadi Allah ta'alamu ma tasna'u, kan dengan perbuatan siapa. Maka itu idza ahbabtahu ansa kalimahnya wa in kanat bainaka wa bainahu ma'rifat kapa kajan. Jadi apa yang ma'rif al-karhi sudah ikan itu ada ma'rifat. Tidak perlu lagi kita perlu lagi kita mengharap surga, itu sudah di surga. Kapa kajan ini pun ma'rif al-karhi. Aku ibadah ini sholat apa segala zikir bukan karena takut mati, bukan takut kubur dan baru jatuh, bukan takut neraka, bukan harus surga. Semata-mata mahabbatan billah, cinta kepada Allah karena kenyataannya. Kenyataan hidup kita ini adalah kenyataan hidupnya. Maka itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berdiri sendiri ada dalam daging hati. Dia yang maha hidup, dia yang berdiri sendiri kada dengan kita. Kita ini benar dan rusak. Merasa kita. Maka maksud kita apa putihnya? Minta wah. Kalian berulang huwal hayyul qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah yang di langit dan di bumi, dialah yang di langit maupun yang di maka itu apa ujar Allah, ya Daud arifni wa arif nafsaka. Hei Daud, kenali aku. Macam apa mengenali Allah? Arif nafsaka, kenali dirimu. Adakah adakah dirimu? Kan kita ada hadis firman Allah pada sobat Allah pada bapu bersama kata dia maka dia kenal Tuhannya. Adakah diri kita dikatakan kapan kita ada bid'ah? Maka kalau sudah ada yang kita di bid'ah, sholat pun juga bid'ah. Di sini jelas. Karena sudah asalnya itu bid'ah. Wujud kita ini bid'ah nang kada ada kepada ada. Anang kada kawa sholat kepada sholat. Dari bid'ah nang. Wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Tersesat itu adalah tempatnya neraka jahanam. Bid'ah. Adakah ada bagi dari bid'ah? Arif nih. Wa'alif nafsaka kenali aku, kenali dirimu itu ada kata dan waqala ilahi aratuka bil fardaniyah wal qudrah wal baqa. Aratuka bil fardaniyah dengan keesaanmu
dan yang punya kuasa dan yang kekal adalah hanya Kamu ya Allah. Wa rabbu nafsi bis-safi wal ajzi wal fana, dan aku ini adalah kadada. Karena orang bilang itu kadada kuat, kadada lemah. Kuat kadada, lemah kadada. Maka orang arif bilang itu kuat kadada. Enggak ada kuat malah kadada. Ya kadada. Nah, aku kena diriku itu. Kuat kada, lemah kada. Wal fana, dan aku kenal bahwa aku ini kada. Pokoknya ya Daud al-an arabtani. Nah itu. Kemari pertama udaranya konsultasi kamu mengatakan kamu kada. Yang ada hanya aku, yang kuasa hanya aku, yang kekal hanya aku. Maka itu Arabku kabis fardani, aku kenal engkau dengan keesaanmu. Nabi Daud, karena engkau mengenal Allah, karena Arabani Rabbi bi Rabbi, Allah mengenalkanku dengan Allah juga. Karena mengenalkanku ini Allah, dan menjadilah aku ini yang mengenalkanku. Ar-Rahmani Rabbi bi Rabbi, yang mengenalkan aku dengan Allah adalah Allah juga, Allah sendiri. Kalau kawan kita mengenal Allah, maka itu baca apa juga bagi kita mengenal Allah, dan mengenalkan kita dengan Allah, Allah sendiri. Dengan cara apa? Bil futuh wal muluh wal rusuh, dibukakan hijab. Mana hijab? Hijabul azam an-nafsu baina yadaika, hijab yang paling besar dalam kehidupannya adalah wujudmu yang ada pada hijab itu. Maka itu fakna fanaan sarmada, lenyapkan wujud kita, sifat adna semakin fanaan sarmada, lebih hebat daripada abadah itu sarmada. Fakna fanaan sarmada, kalau abadah itu ratusan tahun, abadah itu ratusan tahun, kalau sarmada itu ribuan tahun. Jangan muncul lagi. Fakna fanaan sarmada, mahruna ghalidi man yakhtubuna jasadun matna waruhun bid. Mahar kami ini mahal. Berikan hendak kami ini, mahar kami mahal, yaitu menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Wujudkan wujud apa sifat dan asma itu kepada Allah, sementara yang lain itu awam muslimin balik kepada taslim, menyerahkan rasa iman adanya, rasa iman ibadah ada memang dijanji wajahnya sayiatun misluha. Kalau kita jelek maka akan dibalas dengan kejelekan juga. Kalau kita jelek, jelek itu kan ada dan ma'rifat. Man arafallah sawfalahul hayah. Jal Habib Abu Bakar Al-Aizar man arafallah sawfalahul aish wa tabat lahul hayah. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah itu, maka itu sawfalah, bersih kehidupannya, nyaman, tabat lahul hayah. Wajahnya sayiatun misluha, itu mengkata ma'rifat. Ma'rifat itu ada lagi sayiat.
Nang jelek itu ada lagi pada orang mari. Wa kullu ma minallahi fa huwa khair. Setiap yang terbit daripada Allah semua adalah kebaikan. Wa kullu ma minan nafsi fa huwa minasyarr. Dan semua yang terbit daripada nafsu itulah kejelekan. Apa nafsu itu? Yaitu nafsu. Kedua, nahan nafsa anil hawa. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa. Orang yang takut tak ambil pakaian Allah, bagian dua surga. Wa nahan nafsa anil hawa, dan menahan hawa nafsu daripada keinginan selain kepada Allah, maka surga tempat. Itu bukan kena sekarang. Sekarang ini dirasakan. Wala yadriku bihadza illa bid-dzauq. Orang membenarkan ini tidak akan bisa dapat membenarkan ini kadang-kadang merasakan nur tadi dalam kehidupan. Karena ini jauh, karena sini salah rasa di batiniah, ma'nawiyah. Jadi bukan hissiyah, karena hissiyah itu hanya syukuran lillah. Berkhidmat beribadah itu ada buah daripada maknawiyah. Berkhidmat beribadah secara hissiyah ini syukuran lillah, syukuran terima kasih kepada Allah. Inilah yang bentuk lain syakartum la'azidannakum. Kapan kita syukur kepada Allah itu memperkuat, memperbanyak, memperhatikan syariat. Ini bentuk syukur. Kapan kita syukur? Azidan. Rasulullah Tabiat ini sudah maksum ya Rasulullah. Tabiat ini sholat tahajud terus sujud lawas. Apalah aku ma'ardan syakur. Ini mengarahnya wirdun. Ada wirdun, lalu ada waridun. Apa yang diharap dari kita kepada Allah, itu melaksanakan apa yang disyariatkan Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, inilah tutup wal munuk, terbuka hijab. Kalau sudah agiat, tidak ada lagi. Maka kalau sudah terbuka hijab itu, lata ti'al abdi sa'atun, maka tidak akan pernah ada lagi satu saat pun atas hamba itu yang lupa kepada Allah. Kalau sudah terbuka hijab, sudah lihat dan terbawa terus hadir terus dalam kehidupan kita, dan kalau pernah yakin wa hadir lasyadid, hadir terus kemana aja kita, ke pasar, ke kantor, ke dapur, kemana aja layak. Apa itu? Hakul yakin. Orang bilang itu karena nilai yakin terlalu hadir dalam kehidupan kita Allah dan Rasulnya, maka dipastikan matinya husnul khatimah. Ibrahim bin Adham juga begitu madahan. Ini warid dari Allah. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, man laisa lahu wirdun fahuwa girdun. Nah, kalau hatinya sudah ma'rifat kepada Allah, syukur kepada Allah, makanya mengamalkan apa-apa yang baik daripada wirid sebagai syukur.
Sebab yang Habib Abdullah punya kata wirid itu gini, mun kata dari si wirid itu warik. Jadi wirdan hisian wa wirdan maknawiyan, jadi dua-duanya datang. Tapi karena sebanyak orang-orang awam muslimin, kalau orang awam muslimin itu bukan banyak, terus wirid baca tasbih subhanallah 10.000 kali. Nah, 10.000 kali nang kata ma'rifat membaca subhanallah, nang ma'rifat membaca sekali aja kalian 10.000 kali. Nah, ini wastarah yang sekali aja baca subhanallah, ma'rifat, orang yang ma'rifat kepada Allah dibandingkan orang yang membaca 10.000 kali tapi kada ma'rifat kepada Allah, beratkan satu kali ya ma'rifat, karena 10.000 kali ini yang membaca, sekali ini lagi ini yang membaca. Maka ini puji qadim bagi ini surat membaca lain kita, karena itu umpatan kita. Maka itu kapan kita umpat takabur, kapan kita merasa umpat membaca, bisa membaca, itu hukumnya takabur. Maka nanti rakyat jannata, maka nanti kalau ini sekali adalah min kifir, tidak akan bisa masuk dalam surga kalau sudah bisa dihisawinya dari sifat takabur ada di hatinya. Itu 10.000 tadi takabur merasa bisa membaca. Nah ini alhamdulillah ini sekali aja, alhamdulillah ini membaca. Nah ini barokah. Jadi kalau tadi lalai satil barakatu itu di umri waktu zaman ini, bukan dinamakan barakah itu panjang umurnya, lawas masanya, tapi nama barakah itu kualitasnya. Dari mana? Dari nafsukan, dari nur. Kalau itu syukur badan sudah parah umurnya kalau dapatnya. Dapat masuk langsung ke hati roh dan sir dan mesra dalam kehidupan sudah wal hayyul qayyum. Terus kada jarak pernah membaca, jadi percuma lah amal ibadah kami ini. Kalau kami baca Quran, sholat tahajud, ada percuma, sembuh. Hasilnya ada. Maka itu orang-orang arifuna billah, kenapa jadi menyatakan alajul asya ma'rifat itu adalah sebaik-baik, seindah-indah, senikmat-nikmat kehidupan, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, man tala fikrahu fi ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah fikrah tafakkurnya di majlis ma'rifat, di ma'rifatillahi ta'ala, maka apa jadi Imam Ghazali, wa qad inkasaba min asrari mulkillah, maka sudah terbukalah pada orang yang fikrahnya akan rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan. Di majlisil fikrah, di majlisil ma'rifah. Karena asrarul majalis ma'rifatul ilah,
Karena mulia-mulia majelis itu adalah majelisul fikr. Karena ini mendekati. Kalau majlis zikir itu bisa jadi kata tasawuf majlis zikir itu bisa kalau zikir itu bermakna ma'rifah. Artinya mengandung pengertian tentang paham akan ma'rifat Allah. Tapi kalau hanya bacanya, kada ada pemahaman untuk ma'rifat kepada Allah, kalhaba fil hawa, itu bagaikan yang berterbangan di udara, tangkap berterbangan terlihat di rendah, kosong, artinya kada ada isinya. Kalau kada ada padanya ma'rifat kepada Allah, ini lebih iman. Ada ini 10.000 kali dibandingkan dengan sekali, dan hebat sekali ini jangan terpikir dari sana. Nah itu majlisul itu. Jadi apa ujar Imam Ghazali ingkasabalahu min asghari mulkillah walau syai'ul yasir, maka semua akan mudah tapi mendapatkan nilai yang amat tinggi di sisi Allah. Walau syai'ul yasir, apa yang dimaksud walau syai'ul yasir? Artinya membaca ada perlu banyak, tapi dawam ya perlu karena perlu banyak, tapi terus menerus lebih banyak. Ada perlu banyak tapi dawam. Ada sekali baca tasbih subhanallah, suci maha suci terus Allah di dalam kehidupannya itu pada hati, ruh dan sirnya sekali. Tapi ya mau bacaan ini kekal bacaan daripada hati, roh dan sirnya. Bujur-bujur mentasbihkan Allah, disitulah bukti daripada yusabbihu lillahi ma fis sama. Sebenarnya tanda tasbih sebenarnya ada. Mana negara tasbih? Menarap Allah bahwa tasbih. Sudah orang itu mengenal pada Allah itu tasbihnya, matanya bertasbih, telinganya bertasbih, napasnya bertasbih. Kan ada kosong pada tasbih. Bagi orang yang sudah ma'rifat. Karena kalau di surga itu kan ada amal dan ada hanya jaza. Nah, di dunia ini nang ada amal, nang ada jaza. Maka itu langsung nikmat paling terbesar di dalam surga, di akhirat itu adalah aliqa bi rabbi, bertamu Allah. Nah, bertamunya ini ada di sana, sudah didahului di sini. Maka kapan di sini sibuk dengan Allah, maka di sana sibuk dengan Allah juga. Karena ada yang lain selain Allah. Begitu ada perlu dikhawatirkan kapan kematian, sama apa aku dikubur. Karena kita. Maka mana kitanya hanya kadang-kadang. Inilah al-marhum, orang yang mendapat rahmat karena sudah mati dari dulu. Nah, badan terbit daripada tanah, jasmani kembali ke tanah, rohani terbit daripada Allah kembali kepada Allah. Maka itu ada dua orang nama akal-akal. Nah, karena di dalam riwayat itu 7 langkah kita meninggalkan kubur itu malaikat datang.
Jadi kada sembunyikan menghalangi mereka. Akhirnya siapa yang kalah? Akhirnya ada kawal juga, kulit juga, tapi tidak nyamukkan bermalaman. Jujurlah itu dari kawal itu. Ini kembalikan bukan kena. Kalau jasmani daripada kembali ke tanah, rohani daripada Allah kembali kepada Allah, kembalikan sekarang ini kepada Allah. Sekarang ini maka akan lastara ala syai'ul yasir, maka akan nyaman dengan sakaratnya. Ada lagi yang menarkin itu di telinga, tapi mengatakan biar aja kita. Kadang talqin itu lakinu mau takut, bukan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di telinga kita. Karena kita sorangan menarkinkan mayat kita. Kita ini menarkinkan mayat kita itu lakinu mau takut, talqinkan mayatmu olehmu. Kalau ada yang lain Pak, nah sekarang artinya di qauli la ilaha illallah, apa artinya la ilaha illallah? Bisa juga ada pemahaman tafsir yang pertama, tidak ada yang berhak disembah kecuali ada Allah. Awamul muslimin, awasul muslimin, nah, tidak ada yang dimaksud, yang dituju hanya Allah. Wa hawasul muslimin, tidak ada yang wujud hanya ada tanah ada, tapi akan itu sekarang. Maka itu akan menjadi nikmat di sakaratil maut. Karena sakaratil maut itu ada memadahkan rumah sakitnya. Padahal yang meninggal ini kan ada lagi memadahkan merasakan itu. Hampir bisa memadahkan. Orang yang sudah rohun mutlakun, roh orang ma'rifat itu roh mutlak, bebas murninya, ada sedikit saja. Namun orang yang nafsunya itu, rohnya kada mutlak itu nafsu karena ini yang sakit, ini kayak kambing dikulit miti. Kita pukul aja tercabut sakit dulu bisa. Ini dikelibiti sakitnya hilang. Orang yang artinya sudah mati rohun mutlakun, nikmat yang luar biasa. Karena disitulah pertemuan hisan wa makna. Kalau sekarang kan ini makna saja, ada pengertian saja, bertamu setiap saat dengan Allah itu zahir dan batin. Indah sakaratil maut, ada pulang kesah Tuhan. Jadi tidak sedia di saat ada kemampinan. Macam-macam kesah. Padahal saja Sidin melihat Sidin yang masa, Sidin yang terkesan. Dan di situ diriwayatkan paling aladul asyah, paling nikmat setiap sakaratul maut. Seperti itu. Saking lembutnya Allah Ta'ala mengambil rohnya ini. Karena terasa di badan itu mulai karena kaku, lemah,
latifun ibadihi. Karena ini sudah terlembutkan mulai. Kan ada juga kejadian itu ditata pakaiannya, ada kawan maju, maka itu Pak Jokowi ini angkat ini tubuh itu lemah makhluk. Membaca bapak orang yang ada pahamnya, karena ada wakil asalkan min ahlihi, asalkan itu termasuk dalam golongan keluarganya, ada paham asalnya hingga dapatnya syafaat. Ini yang dikatakan masyarakat bihadal ilmi fahuwa minal khasa wa fahimahu fahuwa minal khasa adalah khasa. Orang itu ada paham tapi ada penyerahan itu dapat syafaat. Ini bukan ada dapat syafaat itu bukan ada selamat, apalagi dapat syafaat tidak ada sama sekali. Itu orang sudah ada paham aja apapun. Itu makanya dapat syafaat. Ini ada paham tapi ada menyalahkan. Nah, ini dapat syafaat. Jadi apa yang dikehendaki daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Itu jangan sampai terakui kepunyaan Allah, itu terakui kita juga kawan. Nah, itu hukumnya takabur, orang takut akan makam Tuhannya itu dan menahan nafsunya, keinginan hawa nafsu daripada yang selain Allah, maka bagi adalah dua surga, surga mu'ajjalah dan surga mu'ajjalah. Yang satu pakai ain mu'ajjalah, yang satu pakai alif yang diakhirkan nanti mu'ajjalah, yaitu jannatul akhirah. Mu'ajjalah jannatul ma'rifah. Kalau siapa yang takut akan makam Tuhannya, maka baginya ada dua surga, jannatul ma'rifah wa jannatul akhirah. Wallahu a'lam.